Bapak Ibu Guru dan pembicara kami. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang meluangkan waktunya untuk hadir dalam seminar kali ini. Sebelum kita memulai seminar kali ini, ada baiknya kita awali dengan doa pembuka yang dibawakan oleh Saudari Imel. Kepada Imel. Bapak Ibu Guru, teman-teman dan adik sekalian, sebelum kita memulai acara seminar kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas Beliau memiliki latar belakang filsafat dan pendidikan. Saat ini, beliau mengajar di SMP Negeri 6 PSD dan mengajar di Global Prima School. Dan tidak hanya itu saja teman-teman, beliau juga sebagai dosen di ITSI. Wow, keren banget ITSI. Tepuk tangannya dong. Izinkan saya untuk memaparkan sedikit pengalaman yang dimiliki oleh pembicara kita kali ini. Beliau aktif dalam organisasi Katolik dan pelayanan gereja. Pada tahun 2017 sampai dengan 2019, beliau menjabat sebagai sekretaris KKI Keuskupan Agung Medan. Beliau juga salah satu anggota dari tim volunteer KKI Keuskupan Agung Medan. Beliau juga narasumber PKI Camp untuk pelatihan Soma, secara khusus bagian kreativitas, pembinaan iman anak remaja. Beliau juga narasumber dalam berbagai kegiatan retret seperti di sekolah, gereja, diri dan lingkungan. Dan beliau juga sebagai fasilitator dalam kegiatan outbound dan karakter puisi. Mari kita sambut pembicara kita, Bapak Ludus Sitohang. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Ludus Sitohang. Oke, makasih. Selamat pagi. Jawabannya pagi. Selamat pagi. Walaupun sudah menjelang siang, tapi semangat kita harus semangat pagi. Oke, jong please stand up. Ayo, silakan. Ada orang sok keras dipanggil guru BK, nangis-nangis minta maaf. Yang keras belum tentu kuat. Yang ditakuti belum tentu bahagia. Ya, jangan anggap kalau sudah ditakuti itu dia sudah bahagia. Bukan itu indikatornya. Yang viral belum tentu berguna. Ada orang ikut berita. Ladies and gentlemen, selamat datang di Akademi Geng Motor Nasional. Di sini Anda akan belajar cara membuang masa depan hanya dengan satu bacokan, satu bacokan. Modul pertama, cara menyembunyikan parang di jok motor. Apalagi Oke, kucing pelan. Yang terakhir. Apa ini? Oke. Baik, sambil menikmati makanan ringan yang sudah diterima. Oke, dengarkan. Jadi di sini saya Pak ingin bertanya. Tadi kan dibilang tentang geng motor. Jadi kalau misal ada anak sekolah ini yang udah terlibat dalam geng motor, dan itu kan biasanya untuk keluar dari geng tersebut kan susah Pak, karena biasa ada ancaman atau misal ada teror dari geng tersebut lah. Jadi cara keluarnya itu bisa dibantu sekolah atau gimana Pak? Terima kasih Pak. Baik, siapa namanya? Raul. Raul. Oke, terima kasih Raul. Oke. Baik.
Baik, sudah? Wow, ini adalah pertanyaan yang begitu luar biasa. Apakah Raul dan Laura sudah menerima? Sudah mengerti? Ini langsung aja dulu Pak, penanya sekalian hadiahnya nanti sama mereka. Perkenalkan, nama saya Kalina Nurwati Natalia Isbayang, saya dari kelas 10-1. Lalu jawaban dari saya, bagaimana cara kita sebagai pelajar mengubah dari geng motor menjadi geng Yesus. Yang pertama-tama itu kita harus membulatkan tekad kita sendiri itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Lalu yang kedua, kita mengikuti berbagai kegiatan dalam hal yang positif, seperti mengikuti OSIS, mengikuti pelayanan di gereja, dan juga kegiatan-kegiatan berbagi kasih lainnya, mungkin mengunjungi panti asuhan ataupun memberikan sumbangan kepada panti asuhan atau penjompo dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya itu seperti kita mengikuti teman kita atau istilah zaman sekarang itu FOMO, tapi dalam hal yang lain. Misalnya teman kita ada mengikuti program dari pemerintah seperti ada waktu itu dari Tour gitu. Kalau misalnya sebisanya kita bisa mengikuti hal tersebut, ada baiknya kita juga mengikuti hal tersebut karena itu dapat menambah wawasan pengetahuan kita juga pengalaman kita. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk pertanyaan. Untuk saya, jawabannya luar biasa sempurna. Ada 3 kata kuncinya, ada niat, ada aksi, ya. Lalu kita boleh tren, ikut FOMO, tapi arahkan dari yang negatif ke positif. Bagaimana pandangan gereja terhadap kekerasan dalam kurung ini, tawuran dan geng motor? Silakan. Nama saya Renaldi Situmorang dari kelas 42 SMP. Dari catatan saya yang saya dapat bahwa pandangan gereja secara tegas menolak segala bentuk kekerasan karena dapat merusak citra Imago Dei. Hal ini dibahas dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2302 sampai 2303. Aturan yang mengikat supaya siswa itu nggak ikut ke dalam geng motor. Oke. Terus kita melakukan pengecekan gitu di sekolah secara berkala atau membawa senjata tajam atau peluru. Baik. Dan itu semua dilakukan supaya harapan sekolahnya itu jauh dari tindak kriminalitas seperti geng motor, seperti tawuran. Baik. Yang pertama, lakukan pengecekan secara berkala. Lalu tegakkan aturan supaya aturan itu mengikat, yang memberikan ruang dan waktu untuk saya. Panggung ini saya manfaatkan dengan waktu yang sangat singkat. Teman-teman, saya katakan saya bukanlah orang suci, saya bukanlah orang hebat atau orang pintar, tapi saya datang dengan satu niat supaya orang muda selamat dari generasi geng motor dan generasi tawuran. Saya yakin kalianlah pelaku-pelaku, orang-orang yang akan menjadi garda terdepan menolak adanya geng motor dan tawuran. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga seminar yang kami lakukan ini dapat bermanfaat dan dapat memotivasi